Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome class. Hari ini kita akan bertemu lagi dengan bahasa Inggris ya. Dan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang contrast conjunction ya. Conjunction itu adalah kata hubung. Nah, kata hubung ini dibagi menjadi dua bagian. Ya, yang pertama contrastive conjunction, yang kedua concessive conjunction. What is conjunction? Ya, terlebih dahulu kita akan tahu dulu apa sih itu conjunction ya. Conjunction itu adalah sebuah kata ya yang menghubungkan kata dengan kata atau frase dengan frase atau klausa dengan klausa or sentences atau kalimat dengan kalimat ya. Pertama, firstly let's discuss about contrast conjunction ya. What is contrast conjunction? Apa itu contrast conjunction? Contrast conjunction are used to express opposition. Jadi contrast conjunction ini adalah kata hubung berlawanan. Digunakan untuk mengungkapkan berlawanan ya. Contrast conjunction consists of transitional, subordinating, and prepositional phrase. Jadi, contrast conjunction itu terdiri ada 3 ya. Pertama, transitional, kedua, subordinating, dan ketiga, prepositional phrase. First, let's discuss about transitional conjunction. What is transitional conjunction? Apa itu kata hubung transisional atau transitional conjunction? Transitional conjunction, they use between two independent sentences or clauses to join them. Jadi transitional conjunction ini digunakan untuk menghubungkan dua kalimat independen. Independen itu adalah kalimat yang berdiri sendiri atau kalimat tersebut bisa bermakna meskipun berdiri sendiri. Nah, kata hubung yang termasuk ke dalam transitional conjunction adalah but, tetapi, however. In Indonesia maknanya sama ya, tetapi, nonetheless, kemudian even so, nevertheless, still, and yet. And on the other hand, dan yang lainnya. Sebenarnya masih banyak kata hubung yang termasuk transitional conjunction. Nanti kalian bisa mencari di sumber yang lain. Example sentence contohnya adalah Starla is a kind person, but his husband is a bad person. In Indonesia, Starla adalah orang yang baik, tapi suaminya orang jahat. Kalimat pertama, Starla is a kind person, itu adalah sebuah klausa. Nah, kalimat yang kedua, his husband is a bad person, juga merupakan klausa. Jadi, but di sini menghubungkan dua klausa. Ya, jadi kalimat ini bisa berdiri sendiri meskipun tanpa ada kalimat kedua. Itu yang dimaksud dengan independent clause atau kalimat yang bisa berdiri sendiri. Kemudian subordinating conjunction. What is subordinating conjunction? They used to join a dependent clause with an independent clause. Jadi subordinating. Jadi conjunction ini menghubungkan dependent kalimat yang bergantung dengan independen kalimat yang berdiri sendiri atau dalam bahasa Indonesia sering kita menggunakannya anak kalimat dan induk kalimat. Jadi dependent clause kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya anak kalimat.
independent clause disebutnya induk kalimat. Nah, what is the words for subordinating conjunction? Apa saja sih yang termasuk subordinating conjunction? Adalah although, walaupun ya maknanya, though, even though, dan notwithstanding. Example sentence, even though it was too dark, she could drive her car alone. Nah, meskipun sudah malam, sangat gelap, dia bisa mengendarai mobilnya sendiri. Even though it was too dark adalah termasuk dependent clause. Jadi kalimat ini akan bergantung dengan kalimat induknya, yaitu she could drive her car alone. Jadi kalau misalnya kita bilang meskipun sudah gelap, nah tanpa dilanjutkan lagi kalimatnya tidak bermakna. Tapi ini kalimat ini akan bermakna apabila ada induk kalimat atau independent clause-nya. Third, prepositional phrase. Nah, prepositional phrase ini untuk apa? We can use this prepositional phrase to express opposition. Nah, prepositional, preposisi berarti sebagai kata depan, ya, bukan sebagai kalimat. Jadi ini digunakan untuk menyatakan berlawanan. Nah, kalimatnya, katanya adalah despite and in spite of. Despite and in spite of ini diikuti oleh verb ing atau oleh noun phrase. Example sentence, in spite of studying hard last night, he could not do the test. Walaupun belajar keras tadi malam, dia tidak bisa melaksanakan tes. Jadi, in spite of diikutinya dengan frase studying hard last night. Ini sebuah noun phrase. Despite the rain, meskipun hujan, they go to school by bicycle. Nah, despite juga diikutinya oleh noun phrase, ya. Meskipun hujan, the rain. Ini noun phrase. Yang kedua, yaitu concessive conjunction. Ya. Sebetulnya, concessive conjunction adalah sama seperti konsesi, artinya penyangkalan. Ya. Maka kata yang sebenarnya menggunakan though, although, even though, dan even if, ini sudah termasuk concessive conjunction kalimat ini. Ya. Nah, itulah penjelasan dari Ibu untuk materi contrast conjunction. I hope you can understand what I have explained. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.